Chapter 117-118. Gairah sang CEO dingin. Setelah acara resepsi pernikahan Sinta dan Sisil selesai, para tamu undangan pun sudah pada pulang ke rumah mereka masing-masing. Sekarang yang tinggal hanya 3 pasang suami istri itu. "Yo, Al, nih hadiah dari gue buat kalian," kata Fandi sambil memberikan sebuah kunci rumah kepada Aldi dan Gio. "Van, apa ini nggak berlebihan?" ucap Aldi dan Gio. "Nggak kok, itu pantas buat kalian karena kalian berdua juga sudah bekerja keras selama ini untuk perusahaan gue. Ini kado dari gue," ucap Anggun sambil memberikan 4 tiket honeymoon kepada Sinta dan Sisil. Sinta dan Sisil melihat tiket yang diberikan Anggun kepadanya. Di sana tertulis 4 tiket ke Maldives. "Gun, ini serius?" tanya Sinta. "Serius dong. Tapi kalau Iyo nggak mau gue ambil lagi," jawab Anggun. "Enak aja lo, kan udah ngasih ke kita, masa diambil lagi," kata Sinta. "Ya udah, sekarang kita istirahat, besok kita lihat rumah baru kalian," ucap Fandi. Mereka masuk ke kamar masing-masing. Ya, mereka nginap di Hotel Dwi Pangga malam ini. Sampai di dalam kamar, Sinta dan Aldi langsung tidur karena mereka kelelahan menyambut para tamu undangan tadi. Begitupun dengan pasangan Gio dan Sisil. Mereka juga ketiduran akibat kelelahan menyambut para tamu undangan. Jadi malam pertama mereka tertunda dulu. Sedangkan di kamar lain, Fandi yang sudah ngantuk dipaksa sama istrinya untuk nemenin dia nonton film drakor kesukaan istrinya itu. "Sayang, nontonnya kita sambung besok ya. Aku udah ngantuk banget nih." "Nggak mau. Besok aku nggak mau nonton film ini lagi." "Tapi Mas udah ngantuk banget sayang." "Jadi gitu. Katanya Mas cinta dan sayang sama aku tapi disuruh nemenin nonton nggak mau," mulai kesal. "Iya Mas, temenin." Tak berapa lama Fandi tidak bisa menahan rasa kantuknya. Alhasil Fandi pun ketiduran di sofa. Anggun melihat suaminya ketiduran pun tak tega membangunkan suaminya itu. Anggun pun membiarkan suaminya itu tidur. Anggun melanjutkan nonton drakor kesukaannya itu. Jam 3 pagi Anggun baru bisa memejamkan matanya dengan televisi yang masih menyala. Pagi hari, Sinta, Sisil, Gio dan Aldi sudah berada di restoran hotel. Mereka sedang menunggu Anggun dan Fandi untuk sarapan bersama. "Fandi sama Anggun lama banget sih," ucap Sisil. "Iya nih, yang baru nikah kita yang telat malah mereka," kesal Aldi. Mereka tidak tahu aja Fandi telat tidur gara-gara nemenin istrinya nonton drakor, bukan Ninaena seperti yang mereka pikirkan. Tak berapa lama Anggun dan Fandi pun datang. "Sorry ya guys telat," kata Anggun. "Nggak apa-apa kok Gun. Kita juga baru datang," bohong Sinta. Anggun dan Fandi duduk bergabung bersama para sahabat mereka. Mereka mulai memesan beberapa menu untuk sarapan mereka. "Berapa ronde semalam bro?" tanya Aldi pada Fandi. "Maksud lo?" tanya balik Fandi. "Ya elah, masa itu aja nggak ngerti. Emang gue nggak ngerti terus gimana dong? Semalam lo berapa ronde?" Ninaenanya sama Anggun. Tanya Aldi. "Nggak ada. Malahan gue disuruh nemenin dia nonton film drakor kesukaan dia." "Kalau lo iya tuh berapa ronde bro semalam?" "Ronde apaan, bobol juga belum." "Hahaha, payah lo, masa belum juga bobol." "Maklum bro, gue kecapean semalam jadi ketiduran gitu deh." Lalu Fandi dan Aldi melihat ke arah Gio. "Kenapa kalian liatin gue kayak gitu? Lo berapa ronde semalam?" Ninaenanya. Tanya Fandi. "Ronde apaan, bobol aja belum," jawab Gio. "Sama aja kalian berdua, masa belum juga bobol," kata Fandi. "Apa Mas yang bobol?" tanya Anggun. "Gawang bola sayang," jawab Fandi asal. Pesanan mereka pun datang. Mereka mulai menyantap sarapan mereka. Anggun hanya mengaduk-ngaduk makanan yang ada di piringnya. "Sayang, kok makanannya cuma diaduk-aduk aja? Emang kamu nggak lapar?"
Tanya Fandi. Lapar Mas tapi mau makan yang lain, jawab Anggun. Mau makan apa? Ikan asin sama goreng terong. Fandi kaget mendengar ucapan istrinya itu. Sayang di sini nggak ada ikan asin sama terong. Aku mau makan itu, mulai sedih. Fandi menghela nafasnya panjang. Selalu pakai trik sedih, tahu aja dia kalau gue nggak bisa lihat dia bersedih. Sayang nanti kita bikin di rumah sama Big Mirna ya, bujuk Fandi. Nggak mau, aku maunya sekarang. Mulai menangis. Iya tapi ikan asinnya nggak ada di sini, sayang makan cake aja dulu gimana? Mau. Alhamdulillah selamat. Terima kasih ya Allah. Fandi pun mengambilkan cake untuk istrinya. Sedangkan sahabat Fandi tertawa melihat Fandi ditindas sama istrinya. Tak berselang lama Fandi datang membawa cake untuk istrinya. Nih sayang cake-nya. Makasih Mas. Anggun mulai memakan cake-nya. Fandi pun melanjutkan sarapannya yang tertunda tadi. Setelah makan mereka pun pergi melihat rumah yang dihadiahkan Fandi buat mereka. Mereka pun sampai di kompleks perumahan elit. Sinta dan Sisil kaget melihat arah rumah mereka sama dengan rumah Anggun. Ini bukannya jalan ke rumah Longgun, kata Sinta. Iya tapi ini juga akan jadi kompleks rumah kalian. Mobil Fandi berhenti di sebuah rumah mewah. Ya walaupun nggak sebesar rumah Fandi dan Anggun. Mereka semua turun dari mobil. Ini rumah baru buat kalian, kata Fandi. Lo serius Van ngasih rumah ini buat kita? Tanya Aldi. Coba iyo buka pakai kunci yang gue kasih kemarin. Aldi mengeluarkan kunci yang dikasih Fandi kemarin. Aldi memasukkan kunci tersebut dan benar saja pintu itu pun terbuka. Aldi dan Sinta pun kaget. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Gue pengen kita itu selalu berdekatan. Karena kalian udah gue anggap seperti keluarga gue. Gue juga pengen anak-anak kita nanti juga berteman baik seperti kita para orang tua mereka. Makanya saat gue nyuruh lo cariin rumah buat gue. Sekalian gue beli 2 rumah lagi buat lo dan Gio. Aldi dan Gio terharu mendengar ucapan Fandi. Mereka nggak ngangka Fandi akan berpikir sejauh itu. Mereka pun memeluk Fandi bos sekaligus sahabat terbaik mereka. Best friend forever, ucap Fandi, Aldi dan Gio. Anggun dan kedua sahabatnya juga ikut bahagia karena suami mereka mempunyai ikatan persahabatan yang luar biasa. Chapter 118. Fandi dan Anggun sudah bersiap pergi ke bandara. Mereka akan mengantarkan para sahabat yang akan pergi honeymoon. Fandi yang sudah siap dengan baju santainya tidak lupa topi dan juga kacamata. Anggun juga sudah siap dengan baju santainya dan tidak lupa kacamata yang sama dengan sang suami. Anggun menghampiri suaminya yang sedang asik mainin HP-nya. Mas. Tanpa menoleh pada sang istri. Mas. Iya sayang, menoleh pada sang istri. Fandi yang melihat istrinya kesal pun berjalan menghampiri istrinya. Kenapa cemberut gitu? Malas sama Mas. Emang Mas ngapain sayang? Aku manggil Mas dari tadi. Tapi Mas jawabnya cuma terus juga nggak melihat aku. Maafin Mas bukan maksud Mas buat kamu sedih sayang. Kamu mau kan maafin Mas? Anggun pun menganggukkan kepalanya. Yuk kita berangkat. Yuk. Fandi mengambil kunci mobilnya. Fandi menggandeng tangan istrinya berjalan menuruni anak tangga. Bik kita pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Anggun. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Nona. Mobil Fandi pun melaju meninggalkan kediaman mereka dan pergi menjemput para sahabat mereka. Sore itu jalanan sangat sepi, tidak banyak mobil yang berlalu lalang. Aldi dan yang lain menunggu mobil Fandi datang. Tak berapa lama mobil Fandi pun datang. Aldi yang lainnya langsung masuk ke dalam mobil Fandi. Wah parah lo Al, masa gue nggak lo kasih minum dulu, kata Fandi. Udah minumnya nanti aja di bandara. Yuk buruan jalan, ucap Aldi. Cek. Yang bos di sini siapa coba?
Ya deh bos, buruan jalan dong, kata Fandi. Fandi mulai melajukan mobilnya menuju bandara. Selama di perjalanan tidak ada yang mau memulai berbicara, jadi hanya ada keheningan. Saat melewati pedagang buah, Anggun menyuruh suaminya berhenti. Mas, berhenti bentar. Kenapa sayang? Mau beli buah rambutan. Fandi menepikan mobilnya dekat bapak yang menjual buah rambutan. Anggun turun dari mobil. Pak, beli rambutannya 3 kilogram, ucap Anggun. Bapak itu pun mengambil rambutan dan menimbangnya sebanyak 3 kilogram rambutan. Ninona, semuanya 75.000. Bapak itu pun memberikannya 1 kantong rambutan pada Anggun. Saat mau membayar, Anggun meminta duit pada suaminya. Mas, uangnya. Sayang, maaf. Kenapa? Dompet Mas ketinggalan di kamar. Ya gimana dong? Tenang, kamu tunggu di sini sebentar. Fandi berjalan kembali ke mobilnya. Al, pinjam duit lo 200.000 dong. Emang lo nggak punya duit? Sekarang gue nggak punya duit, makanya gue pinjam sama lo. Cek. Katanya bos, tapi buat beli rambutan aja nggak punya duit. Buruan, istri gue udah nunggu. Aldi pun mengambil duit 200.000 dari dalam dompetnya. Nih, kembaliinnya besok harus 400.000 ya. Terserah, iyo deh. Fandi kembali dengan membawa uang 200.000 yang dia pinjam dari Aldi tadi. Fandi memberikan duit 200.000 kepada bapak penjual buah itu. Setelah memberikan uang itu, Fandi dan Anggun pun pergi. Tuan, uangnya kelebihan, kata bapak itu. Nggak apa-apa Pak, ambil aja, itu rezeki untuk bapak. Terima kasih nak. Sama-sama Pak. Anggun dan Fandi kembali ke mobil mereka dan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke bandara. Sepanjang jalan mereka makan buah rambutan yang dibeli Anggun tadi. Akhirnya mobil Fandi sampai di bandara. Fandi memarkirkan mobilnya. Aldi, Gio, Sinta dan Sisil turun dari dalam mobil. Mereka berenam berjalan beriringan. Mereka mampir ke chef yang ada di bandara. Karena jam penerbangan mereka masih 1 jam lagi. Mereka berenam duduk di kursi pojokan. Para cowok hanya memesan minuman. Sedangkan para cewek memesan beberapa makanan. Mas, aku mau pesan yang ini sama yang ini, ucap Anggun sambil melihat buku menunya pada Fandi. Pesan aja sayang, nanti dibayar sama Aldi kok, sambil tersenyum kepada Aldi. Kenapa harus gue? Tanya Aldi. Kalau nggak lo siapa lagi? Lo kan tahu dompet gue ketinggalan di rumah. Aldi, bayarin ya, ucap Anggun dengan gaya puppy eyes-nya. Aldi yang melihat Anggun dengan gaya puppy eyes-nya pun tak tega. Oke, gue bayarin. Makasih Al, kata Anggun. Mereka mengobrol dan sesekali bercanda. Pesanan mereka pun datang. Fandi menikmati cappuccino-nya sambil mendengarkan musik yang ada di HP-nya. Tuan tampan, panggil seorang ibuk-ibuk. Fandi yang memakai headset pun tidak mendengar panggilan ibuk-ibuk itu. Anggun memukul pelan tangan suaminya. Fandi menoleh ke arah istrinya. Tuh, ada ibuk-ibuk yang kemarin. Fandi menoleh ke arah yang dimaksud istrinya itu. Alangkah kagetnya Fandi melihat ibuk-ibuk itu. Tuan tampan, mau kemana? Nggak ada buk, saya cuma nganterin teman-teman saya. Ibu kok bisa ada di sini? Saya mau nganterin anak saya sama suaminya. Ibuk itu pun memperkenalkan suami anaknya pada Fandi dan teman-temannya. Ternyata suami anak Ibuk itu bule. Setelah memperkenalkan menantunya, Ibuk itu pun pamit undur diri. Lo kenal sama ibuk-ibuk tadi, Van? Tanya Aldi. Fans gue Al, jawab Fandi. Cek. Sombong amat, padahal fans lo cuma ibuk-ibuk. Nggak masalah, yang penting ada kan. Tak berapa lama pesawat yang akan ditumpangi sahabatnya akan berangkat. Fandi dan Anggun pun berpelukan sama sahabat mereka. Semoga honeymoon kalian menyenangkan, ucap Anggun. Terima kasih Gun, kata Sinta. Anggun pun berpisah dengan para sahabatnya untuk sementara waktu dan mereka akan bertemu kembali setelah acara honeymoon mereka sudah selesai tentunya.